Jadi saya termasuk ya orang yang aneh di provinsi karena 3 kali duduk di DPR provinsi, 3 dapil. Yang lain kan takut atau nggak mau suasana Orde Baru, hiruk pikuk Orde Baru yang dapat penekanan di mana-mana, ditakuti di mana-mana. Bahkan saya kampanye di Gorontalo itu mobil kami pulang kampanye dilempar dengan batu dan lain sebagainya waktu itu. Hancur-hancuran kami waktu itu. Emang saya sebelumnya latar belakang saya ini adalah dulu PNS namanya, SN. Saya dosen di Fakultas Hukum Unsrat selama kurang lebih 13 tahun. Tetapi keterpanggilan saya di dunia politik itu alamiah karena memang kami sejak kecil ini sudah sebenarnya ada di dalam keluarga besar PDI dulu. Bahkan saya masih anak SMA sudah menjadi saksi di PDI. Ya, tahun 1982 saya sudah saksi di PDI, masih PDI namanya. Kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum Unsrat di Manado. Dan setelah itu, selang belum sampai setahun saya selesai studi, saya ikut CPNS namanya dulu, calon pegawai negeri sipil. Tetapi dulu kan ada yang namanya tes tertulis ya. Waktu itu saya mengikuti pengangkatan dosen itu mungkin ini karena apakah itu kesalahan atau tidak, tapi waktu itu yang namanya pengisian formulir itu kan ditanya, itu kan zaman Orde Baru, Golkar berkuasa. Di formulir itu ada salah satu pertanyaan yang menyatakan latar belakang partai politik Anda apa. Saya tulis PDI waktu itu, sementara untuk menjadi PNS waktu itu kan masih monoloyalitas. Ya, monoloyalitas diwajibkan PNS itu harus satu golongan. Ya. Tapi waktu pengumuman saya keluarnya cadangan. Cadangan untuk jadi dosen. Tapi berkas saya dikirim ke departemen di Jakarta sini. Tapi syukur waktu itu begitu keluar nama-nama yang lulus, saya justru keluar nama saya jadi dosen, begitu. Jadi berkarirlah saya sebagai dosen 13 tahun, dan tahun 97, 98 saya, karena saya dosen luar biasa juga di salah satu universitas swasta di sana, saya mengajar di salah satu sekolah yang menjadi tempat kuliah di universitas swasta itu. Saya setelah kuliah ternyata ada kegiatan PDI di lantai 2. Setelah saya kasih kuliah malam selesai, saya naik ke atas. Ya, karena mungkin keterpanggilan, kebetulan saya tinggal di Manado waktu itu. Belum ada keterwakilan dari kelurahan saya, ada yang namanya kalau sekarang itu Musancap, musyawarah anak cabang. Berarti ada pemilihan pengurus kecamatan. Saya duduklah di dalam mewakili kelurahan saya. Peserta waktu itu dan pengurus partai waktu itu kaget. Karena waktu itu ketua DPD waktu itu almarhum Pak Freddy Soalang
Kaget ada seorang PNS yang duduk di dalam Musa Ancap gitu. Gitu. Karena waktu itu kan tabu kalau ada PNS ikut di dua parpol waktu itu, P3 dan PDI waktu itu. Duduklah saya di dalam. Saya terpilih jadi ketua PAC. Namanya waktu itu komisaris kecamatan. Waktu itu belum ada namanya ketua PAC, masih komisaris. Saya terpilih di situ. Tapi memang jiwa saya memang sudah lama di situ. Karena latar belakang keluarga kami juga sudah lama di PDI. Sejak tahun saya mengenal, masih tahun 77 saya sudah kenal. Kemudian waktu itu dengan 98 waktu itu akan menghadapi Kongres Bali dulu waktu itu. Kongres Bali 98. Kemudian dalam aturan yang dibuat DPW waktu itu bahwa harus ada peserta yang mewakili komisaris kecamatan untuk jadi peserta di Kongres Bali. Saya terpilih juga waktu itu. Sekota Manado, para komisaris-komisaris kecamatan, saya terpilih jadi peserta kongres. Sementara status saya masih PNS. Waktu itu. Ya, saya setelah itu terpilih, berangkatlah saya di Bali, tapi sebelumnya itu saya sudah mengikuti konsolidasi beserta DPD waktu itu. Saya jadi peserta Kongres Bali, salah satu yang termuda jadi peserta Kongres Bali waktu itu, 98. Nah, setelah pulang dari sana, saya jadi pengurus partai, mulai dari pelaksana harian di DPC Manado, dan wakil sekretaris DPD waktu itu. Kemudian saya ikut pemilu tahun 99, masih PNS saya. Saya dari Sulawesi Utara, Gorontalo masih wilayah Sulawesi Utara. Saya dapil Gorontalo. Saya konsolidasi di sana selama 99. Dan jadilah anggota DPR saya tahun 99 dari dapil Gorontalo. Karena waktu itu masih sistem nomor urut. Saya dari dapil Gorontalo masuk ke DPR provinsi. Sementara status saya masih PNS. Begitu. Saya dari situ 99, tapi saya tetap mengajar waktu itu karena di fakultas saya, Fakultas Hukum, memang belum ada aturan waktu itu, ya seperti apa. Tapi tahun 2002 atau 2001 itu keluar aturan dari BKN. Ya, bahwa harus dipilih orang yang di politik waktu itu atau di DPR, baik provinsi, kabupaten, kota ataupun pusat, harus memilih. Gitu. Saya pilih terus di politik. Jadi saya 2003 diberhentikan secara hormat. Karena saya memilih, karena saya sudah jadi anggota DPR provinsi waktu itu, karena tidak boleh ada double penerimaan dari uang negara. Begitu. Saya terus itu, kemudian pada Konverda, ya ini sudah PDIP, sudah moncong dalam bulatan itu, saya sudah jadi ketua panitia Konverda waktu itu. Saya terpilih wakil sekretaris DPD. Tapi dalam perjalanannya, kemudian saya menjadi sekretaris DPD Provinsi Sulawesi Utara sampai 2004. 2004 saya dicalonkan lagi, karena waktu itu ada pemilu. Saya dicalonkan lagi sebagai calon anggota DPRD provinsi, tapi dapilnya pindah ke dapil Manado. 2004 itu saya menjadi anggota DPR
provinsi lagi dari Dapil Manado. Kemudian waktu itu saya jadi anggota DPR periode kedua, saya 2009 saya dicalonkan lagi karena saya ketua Bapilu waktu itu, Badan Pemenangan Pemilu, BP Pemilu namanya. Saya ketuanya. Kemudian pemilihan gubernur juga waktu itu 2004 PDI pertama kali jadi gubernur di sana, di Sulawesi Utara lewat usungan kami. Kemudian tahun 2009 saya dicalonkan lagi tapi pindah dapil lagi. Saya 3 kali pindah dapil, 3 kali jadi di DPR Provinsi. Pindah ke dapil Minahasa, itu tempat kelahiran saya. Minahasa, Tomohon, dan Minahasa Utara. Saya jadi lagi periode ketiga. Jadi saya termasuk ya orang yang aneh di provinsi karena 3 kali duduk di DPR Provinsi, 3 dapil. Yang lain kan takut atau nggak mau. Tapi itulah saya pindah ke situ jadi lagi. Ya gitu. Kemudian 2014 ke 2019 saya dicalonkan, saya berani mencalonkan diri di DPR RI, DPR RI kemarin. Tapi saya waktu itu kekurangan suara, belum jadi. Pas pemilihan gubernur, ya suara kan kita dapat waktu itu 2 kan. Pas Pak Oli waktu itu, Oli yang sekarang bendahara DPP, calon gubernur, jadi gubernur. Ya, suara setelah itu saya. Jadi saya PAW Pak Oli 2014 sampai 2019. Di DPR saya dilantik, sama masa jabatan saya hampir 4 tahun. Saya ditugaskan pertama di Komisi 11, menggantikan Pak Oli. Kemudian di Banggar waktu itu. Kemudian fraksi memindahkan saya di Komisi 1. Komisi 1 dan pindah lagi ke Komisi 4 terakhir. Itu ketua komisi saya Pak Edi Prabowo, Komisi 4. Gitu. Dalam perjalanannya saya 2019 saya mencalonkan lagi. Tapi itulah saya lagi belum jadi waktu itu. Ya, memang mungkin sudah takdir ya. 2019 saya, tapi karena ada yang anggota yang meninggal di fraksi kami, saya masuk lagi PAW gitu. Sampai sekarang saya ditugaskan di Komisi 5 gitu. Ya, jujur harus saya sampaikan, walaupun saya belum mengenal dunia politik waktu itu secara mendalam, sejak saya lahir dan saya tahu, memang keluarga kami sudah ada di salah satu partai yang berfusi di PDI 10 Januari 1973 itu, yang hari lahir PDIP itu kan hari fusinya 5 partai itu, PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Ya, keluarga saya ada di salah satu partai yang berfusi ini. Gitu. Itu keluarga kami semua. Dan terbawa terus sampai ke saya, begitu. Sampai saat ini keluarga kami ada di dalam situ. Jadi ada faktor kesejarahannya. Ya, karena saya dulu 99 kan pendatang baru. Termasuk pendatang baru di PDIP. Apalagi saya latar belakang saya PNS. Ya, kunci saya jadi itu, ya rajin turun ke bawah. Rajin menyapa masyarakat. Rajin menyapa pengurus. Apalagi waktu itu
Waktu itu masih kan suasana Orde Baru, hiruk pikuk Orde Baru, yang dapat penekanan di mana-mana, ditakuti di mana-mana. Bahkan saya kampanye di Gorontalo itu, mobil kami pulang kampanye dilempar dengan batu dan lain sebagainya waktu itu. Hancur-hancuran kami waktu itu. Jadi kunci saya 3 dapil itu, kerja-kerja politik itu yang temui rakyat, ya, dan tidak boleh memilih golongan masyarakat mana. Ya, saya Kristen justru. Tapi di daerah Gorontalo itu kan mayoritas Muslim. Tapi saya jadi di sana, walaupun memang waktu itu sistem pemilunya berbeda. Datang di Manado juga, saya pengumpul suara terbanyak di dapil Manado dulu untuk provinsi. Demikian juga saya ke Minasa. Itu kuncinya satu, banyak turun ke bawah ke masyarakat. Ya.